Ya, kita lanjutkan lagi tentang Hades, ya. Tapi kita mau lihat tadi secara terperinci ya. Beberapa ayat Alkitab tadi kan sudah kita bahas tentang Hades, misalnya dalam 1 Petrus, kemudian ada di surat Paulus ya. Yang kemudian juga ada di berbagai teks liturgi seperti ini ya. Nah, misalnya di dalam, tadi kita sudah tunjukkan beberapa, saya ada Mazmur 87, ini juga ada ya tentang Hades. Atau Mazmur 88 ini ya. Kemudian kita coba lihat lagi. Coba ini ya. When you ini di sini ya. Di Matins of Holy Saturday. Ya. Holy Saturday itu berarti hari Sabtu di mana Kristus sudah dikuburkan ya. Dan dia sudah masuk ke dalam Hades. Nah, kita coba lihat di dalam nyanyian ini apa yang diceritakan di sana ya. Misalnya dalam Mazmur 88 itu jelas tentang diceritakan tentang jiwa orang-orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam Hades. Kemudian kita lihat lagi nih ya. When you descended unto death, O Lord, you who are immortal life put Hades to death. Ya, kamu menjadikan Hades itu mengalami satu kematian. By the lightning of your divinity. Ya, dengan cahaya atau dengan kilat. Nah, lightning itu kayak kilat atau cahaya dari keilahian. Okay, when you raise the dead from the netherworld, all the hosts of heaven sing aloud to you. Jadi Kristus itu membangkitkan orang-orang mati di dalam Hades. Nah ini, ya. Dan para malaikat di surga itu berseru, "Oh Christ God, giver of life, glory to you." Nah ini kita diajak untuk mengenal ya bahwa Tuhan kita mengalahkan Hades. Kemudian ini ada di sini juga ya. Ya. Together with the dead in Hades, give glory to Him, the Creator of Lord. And then put your Hades, ya. By your death, you put Hades and death to death. Nah ini penting ini. Dengan kematianmu, Kristus itu apa? Membuat Hades dan kematian itu menjadi mati. Oke. Kemudian ini. Oke. Jadi dia sebagai Allah dan manusia yang turun ke dalam Hades. Ingat, kita tidak percaya bahwa yang turun ke dalam Hades itu bukan hanya keilahiannya saja ya, tapi God and man sekaligus. God and man. Ya. Karena hanya manusia lah yang ada di dalam Hades. Allah tentu nggak bisa berada di situ gitu. Nah, dia Allah, dia di surga bukan di Hades. Ya. Tapi Allah dan manusia itu bisa sekaligus gitu. Allah dan manusia yang sekaligus itu yang muncul di Hades. Ya, God and man. Nah, ini dia. Oke. Maksudnya itu kemanusiaan itu.
Ya, jadi ikon ini misalnya, ini bukan hanya roh ini, tapi Kristus Allah dan manusia ini yang ada di hadis. Jadi yang ada di sini bukan hanya rohnya saja gitu, tapi tubuhnya juga. Ya. Berarti kebangkitan dari kubur itu bisa dikatakan bukan 3 hari setelah itu ya Pak? Iya, tubuh jasmaninya memang di dalam tubuh. Tetapi yang di dalam Hades itu pada saat yang sama tubuhnya itu juga masuk ke dalam Hades secara misteri. Ya, sehingga bukan hanya roh Yesus saja yang di situ, gitu. Tapi God and man itu yang ada di Hades itu. Kalau hanya rohnya, berarti kan kayak Yesus itu kayak terbelah gitu ya. Oh, jasadnya di bumi, rohnya di Hades gitu. Bukan seperti itu pemahaman. Karena tubuh dan roh itu nggak pernah terpisah. Gitu. Ya, dia tetap satu kesatuan. Ya, yang dia sebut juga mati, itulah dia masuk ke Hades. Ya. Oke. Okay? Ya. But what you once keep secret, O Master, now as God and man, you clearly show to those in Hades. Ya, oke. Tadi kita baca di dalam Petrus 3 tadi, ayat 19, ayat 18 lah ya. Di dalam roh itu juga ia pergi. Ia itu adalah Kristus yang Allah dan manusia. Ya kan? Di situ tidak digambarkan roh itu pergi. Tapi di dalam roh itu juga dia pergi. Oke. Oke. Nah, maka benar-benar Yesus mati, makanya dia bisa masuk ke dalam hati. Masuk ke dunia orang mati. Kalau dia nggak mati, ya dia nggak bisa masuk ke situ. Oke, kita coba lagi lihat nyanyiannya lagi. Nah, misalnya dinubuatkan oleh Habakuk mengatakan gini, you went to those in Hades, and there cut off the head of the rulers. Ya. Jadi Yesus ke Hades ngapain? Menghancurkan si penguasa Hades itu. Kemudian, nah di sini, when you, O Logos, were victorious through superior strength, your soul was separated from your body, and it shattered the bonds of both death and Hades by the power of divinity. Ya kan? Yesus mati dan dia masuk ke dalam
bonds itu ikatan ya, belenggu kematian dan Hades. Ya. Kemudian now Hades was embittered in meeting you, O Logos, seeing a divine mortal who bore the marks of bruises, and it all was powerful. At the fearful sight, it was speechless and horrified. Jadi digambarkan Hades itu kayak ketakutan, hancur, kayak orang kena pukul gitu, babak belur gitu. Ya. Kayak horrified, kayak ketakutan setengah mati. Speechless, nggak bisa ngomong lagi dia. Okay. Then you change your mortality through death by means of burial. You change corruption. For properly as God, you make incorruptible and immortal that which you had assumed. Yeah. For your body showed no corruption. Likewise, your soul was not abandoned in heaven, in Hades, or master extraordinary. Jadi dia mengubah kefanaan melalui kematian. Ya, dengan dia dikubur, itu dia mengubah corruption, mengubah hal yang fana menjadi kekal, incorruptible atau immortal, ya, yang telah dia serap. Sebab tubuhmu tidak ada corruption-nya, tubuhmu kekal. Seperti jiwamu, ya. The soul was not abandoned in Hades. So, seperti kita pelajari minggu lalu bahwa memang pada saat yang sama Yesus mati gitu. Kan para muridnya meratap gitu ya. Para perempuan tuh sudah nyiapin rempah-rempah. Tapi pada saat yang sama itu dia hidup di Hades gitu. Bisa bayangin ya. Jadi ada dua dimensi waktu yang berbeda. Yang terjadi di bumi adalah para rasul, para perempuan itu lamentation, nangis, ya. Tapi di Hades sana terjadi peperangan ini, pertarungan. Kristus ada di sana. Kristus yang ada di sana itu bukan cuma roh gitu loh, tapi adalah Allah dan manusia. Berarti kalau dia Allah dan manusia, ya dia tetap Kristus yang sama yang waktu disalib ibu. Tapi tubuhnya kan ada di bumi. Nah, saya hanya bisa mengatakan ini tubuh misterinya yang dibawa ke sana. Ya, gitu. Oke. Let's see then. Coba kita lihat lagi ya. Nah, Hades all reign over the human race. Hades menguasai seluruh umat manusia. Tapi sekarang tidak lagi. Sebab apa? Sebab kamu dikubur. Kamu menghancurkan rantai-rantainya ya, jangan apa? Barsnya, rantainya. Bolts and bars of death asunder. Oke.
Jadi memang kita nggak tahu yang di bumi itu nggak tahu, dikiranya Tuhan itu udah mati, kan? Ternyata dia mati untuk mengalahkan Hades itu. Oke? Nah, you proclaim the sure and true redemption to those who lay asleep there from all ages. Ya, jadi dia memproklamasikan penebusan kepada mereka yang telah tertidur sepanjang abad. Ya, supaya dia menjadi yang firstborn, yang sulung dari orang yang bangkit dari kematian. Right. Next, coba kita lihat lagi. Ini ya. Nah, ini cerita tentang dia yang menopang segala sesuatu digantung di atas salib dan semua ciptaan bersedih gitu ya. Melihat dia yang menopang segala sesuatu telanjang digantung di atas salib. The sun hid its beam and the star will hear this sign. Ya, matahari jadi gelap, bintang-bintang menyembunyikan terangnya, bumi bergoncang, laut juga, batu-batu terbelah, ya, kuburan terbuka, ya, dan orang-orang kudus bangkit. Hades groan, mengeluh, berteriak kesakitan. Nah, dikatakan di sini. So, gambaran ini jelas banget bahwa memang kematian Kristus itu adalah untuk mengalahkan kematian itu. Makanya ada pujian mengatakan kematian dikalahkan dengan kematian. Ya. Next. Nih ya. Hades is wounded at his heart by receiving him whom a lance had wounded in his side. Jadi Hades itu terluka, ya, karena menerima Kristus itu. Groan, kesakitan. Kenapa? Karena terbakar oleh api keilahian. Nah, ini gambaran-gambaran tentang kekalahan Hades, ya. Jadi menarik ya. Jadi kayak Paskah itu kan kita nggak pernah merenungkan tentang duel antara Kristus dengan Hades. Ya. Kalau di kita itu digambarkan kubur yang kosong gitu ya, ya kan? Benar ya? Kalau kamu lihat Paskah orang Protestan itu kan cuma kuburnya kosong gitu ya. Ya kan? Kalian nggak lihat nggak? Okay. Nah, padahal di situ Yesus sedang, ini Paskah, Yesus sedang bertarung di sini. Ya. Jadi di sini kita diajak ke dimensi Hades ya, bukan yang terjadi di kuburannya. Ya, di kuburannya kita meratapi dosa-dosa kita gitu. Ya. Nah, tapi di nyanyian ini kita diajarin untuk lihat ini apa yang terjadi di Hades. Ya. Nah, ketika Sang Allah Kristus itu bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, ya, and there was no separation in Hades, in the tomb, in paradise. Jadi kamu lihat di sini ya, di nyanyian itu dikatakan the Godhead of Christ, keilahian Kristus bersama dengan Bapa
dan Roh Kudus, dan tidak ada pemisahan di Hades, di kuburan, dan di surga. Nah, this is very important. Ya, jadi Kristus, waktu Kristus di kuburan, ya dia anak Allah yang berinkarnasi. Waktu Kristus di Hades, dia anak Allah yang berinkarnasi. Waktu dia bersama dengan Bapa, dia juga adalah anak Allah yang berinkarnasi. Jadi at the same time, pada saat yang sama itu, Yesus itu ada di 3 tempat. Di bumi, di mana lagi dikatakan? In the tomb, in paradise, and in Hades. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ada nyanyian yang mengajarkan begitu. Ya. Kita kan nggak pernah memikirkan itu kan. Ya kita cuma tahu pasca itu apa? Telur gitu. Miskin banget gitu ya. Ya. Atau kayak drama kemarin. Oh, drama kemarin masih bagus. Ada pohon palmnya. Ya. Perjamuan akhir ya. Oke. Harusnya drama Pasca itu adalah drama duel antara Kristus dengan Hades. Baru seru. Ya, iya. Atau ya 3 tempat. Kristus berbaring di tomb, Kristus di Hades, dan Kristus di Firdaus bersama dengan pencuri itu yang bertobat itu. Nanti Kristus yang jadi pencuri bertobat. Ini gambaran Hades yang ya nanti yang di tomb-nya, yang di kuburannya ya loh, masa Yesus perempuan ya, jadi ada 3 Yesus nih, maksudnya ada 3 tempat kejadian, di mana? Di Hades, di kuburan, dan di paradise. It's wonderful ya. Jadi kalau kamu baca ini pelan-pelan, kamu akan tangkap, Hades itu, Pasca itu amazing ya. Nah selama ini kan kita diajarin cuma lihat kuburan kosong, in the tomb doang. Padahal di Hades itu lagi seru-serunya. Ada film Star Wars ya kan, Yesus pakai pedang langit menghancurkan para alien gitu ya. Nonton Star Wars nggak kalian? Nah itu kira-kira. Jadi buat drama itu seru-seru begitu gitu ya kan. Ya mungkin tahun depan deh. Ini ide ini ya. Kalian bikin gitu ya. Senat tahun depan mau mahasiswa udah banyak, coba bikin drama paskanya, ambil ide dari ini. Oke, jadi ini adanya ini karena one was the Godhead of Christ with the Father and the Spirit. Oke, Allah Kristus nggak pernah terpisah dengan Bapa dan Rohnya, gitu. Ya, tidak ada pemisahan di antara mereka di Hades, di tomb, dan di paradise. Untuk keselamatan kita, sehingga kita menyanyikan, Oh our God, ya Allahku dan penebusku, diberkatilah kamu. Oke? Cuma memang ada pertanyaan begini, kan tubuhnya udah di kuburan, gimana ceritanya kok bisa di Hades gitu ya?
Nah, itulah God and man yang misteri. Ya. Oke. Coba lagi, baca lagi yang lain. Nah, nih. The undefiled temple was destroyed. Then with itself raised the fallen tabernacle. The second Adam, who dwells in the high, went down to the chambers of Hades in order to save the first one. Bless the Lord, O you servants, sing the hymn, priests and people exalt him beyond measure of all ages, unto all the ages. Artinya, dia bait ya, temple itu bait yang tidak bercela, destroy, maksudnya mati lah ya, maksudnya dihancurkan. Then we decided it raised up the fallen tabernacle. Yeah. And the second Adam, Adam kedua, yakni Kristus, yang tinggal di ketinggian, nah sekarang turun ke dasar Hades, ya, untuk menyelamatkan manusia. Ini cerita tentang bumi covers me by my own will, ya, bumi menguburkan aku, ya kan? Tetapi penjaga Hades shudder and quake, and they behold that I am clothed in the blood-stained garment of vengeance. After I smite my enemy with the cross as God or Mother, I will rise again and magnify you. Jadi sang penjaga Hades itu ketakutan gitu ya, terkejut. Ini siapa ini yang datang gitu. Jadi kalian bikin dramanya itu ada penjaganya nanti. Hades itu kan gelap gitu ya. Tiba-tiba ada sosok Yesus yang datang. Ya. Oke. Yang berpakaian putih. Lalu menggigit siapa? Musuh itu. Dengan salib. Nih, Hades the enemy has been despoiled. Let the woman with the ornament come to meet me. I am rescuing Adam and Eve and all mankind. Jadi memang sekali lagi dalam nyanyian ini dikatakan Kristus turun ke sana untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dan semua manusia. Dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit lagi. Oke. Mana lagi ya? Nah, ini dikatakan that you put to death by your death, ya. Ini di dalam Hades. Ini oke, ini sudah. Oh, sorry, ini ya. Nah, jadi gambaran di Hades itu adalah Adam dan semua manusia itu dikatakan prisoner ya. Maka gambaran Petrus itu kan disebut sebagai penjara. Nah, orang yang dalam penjara itu disebut apa?
tahanan. Ya, karena memang Hades itu seperti gambaran penjara, kita ditahan. Nah, ketika Yesus masuk di situ, Adam itu dipulihkan. Kutub itu dinetralkan lagi. Hawa dibebaskan. Kematian sudah dikalahkan oleh kematian. Ya. Akhirnya kita dibawa kepada kehidupan. Oke. Next. Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang yang ini lamentation. Dikatakan ini, Adam hid in fear at the sound of God walking in Eden. Seeing him in Hades, he leaps for joy. Jadi bandingkan Adam yang pertama, waktu dia berbuat dosa kan dia ketakutan kan? Benar nggak? Dia bersembunyi dari Allah. Nah, sekarang Adam yang di Hades itu malah bersuka cita karena melihat Kristus. Ya, sudah menantikan berabad-abad. Oke, ini sudah ya. Hades walk in fear. Hades ketakutan gitu ya. Ini Hades yang ketakutan lagi ya. Jadi banyak sekali ya nyanyian itu yang menggambarkan Hades itu kalah, ketakutan. Ini ya. Ini juga. Glory to you, power by which you conquer Hades. Do not lament, O mother, I suffered this to rescue Adam and Eve from Hades. Jadi janganlah menangis, oh ibu, aku menderita ini untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dari Hades. Jadi memang yang digambarkan di sini Adam dan Hawa ini ya memang diselamatkan ya oleh Kristus. Ini Adam, ini Hawa. Ya, maka di ikon ini kenapa ada Adam dan Hawa ini karena di nyanyian ini ada Adam, ini ada ikonnya seperti ini. Ya. Tapi nggak ada Pak di dalam kitab suci. Nah ini ya memang hanya dalam tradisi gereja ya dari orang bapak gereja yang mengajarkan demikian dan juga beberapa Injil apokrifa. Misalnya tadi Injil Nikodemus yang kita baca itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus di Hades ini ya, deliver and release the human race, membebaskan umat manusia dari cengkeraman Hades atau maut. Nah, di sini dikatakan bagaimana Hades bisa menampung ya atau menahan cahaya kemuliaan Allah itu.
Ya. Maka digambarkan di dalam hadis ini Yesus berpakaian kemenangan gitu ya. Keemasan gitu di sini ya. Ya. Nah, ini ada terang mandolanya yang begitu terang, bersinar gitu. Oke. Nah, ini gambaran seperti ini. Ada the flash and gleaming glory of your light. Ya. And then jadi dia harus masuk ke Hades untuk menemukan Adam di sana. Ya, ini kan menemukan Adam di sana. Kita selama ini nggak pernah diajarin kan bahwa Adam dan Hawa itu diselamatkan dari sewaktu Yesus turun di dalam Hades. Ya. Nah, ini dikatakan Sun of Righteousness, matahari kebenaran. When you sat beneath the earth of Savior, you waken the dead as from sleep, O Lord. Ya, ketika kamu ada di perut bumi, O Savior, kamu membangunkan mereka yang tertidur. Ya. Dan dari Hades, you drove out, kamu mengeluarkan mereka dari kegelapan. Oke. Oke, ini tentang Hades ya. Ini baru 2 matins ya. Nanti kalian bisa baca di Vesper, ada lagi. Ya, ada banyak nyanyian tentang ini. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Saya pikir kita bahas ini aja hari ini. Ya, untuk ini nggak usah deh. Ini tentang kenapa Yesus mati dan dikuburkan gitu ya. Apa yang terjadi pada saat kematiannya ini dijelaskan oleh Cyril lumayan lengkap ya. Ada gempa bumi, ada tabir terbelah dan sebagainya, ada matahari gelap. Dan ini semua diceritakan di sini menggenapi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Ini di dalam Cyril ini cukup lengkap ya. Nah, nanti kalian kalau mau bisa baca sendiri. Oke. Sebetulnya itu tentang Hades ya. Sebenarnya hari ini adalah tentang the bridegroom service ya. Bridegroom service itu maksudnya hari Selasa Kudus tentang mempelai ya. Kita memperingati tentang ini ya. Mempelai laki-laki yang datang pada tengah malam di dalam perumpamaan 10 gadis itu. Oke. Nah, nanti ini kalian bisa baca juga kalau mau. Nah, besok hari Rabu kita
memperingati wanita yang mengurapi kaki Yesus. Itu juga ada, ya. Nah, ada satu hal yang menarik ya tentang ini ya. Ini dari Johannes Kronstadt ya, mencatat bagus banget tafsiran dia tentang 10 gadis itu. Mungkin banyak yang menafsir tentang perumpamaan ini, ya kan? Tetapi apa yang ditulis oleh John Kronstadt ini sangat menarik ya. Ini ikonnya ya. Ini 10 gadis ini. Ini yang bijaksana, ini yang bodoh. Ini sang mempelai laki-lakinya adalah Kristus itu sendiri. Ya. Nah, dia katakan begini. Sepuluh gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh, melambangkan kita sebagai orang Kristen ini sebetulnya. Ya. Apa arti kata bodoh dan bijaksana di sini? Beberapa dari kita bijaksana dalam iman, hidup yang saleh, bersiap menghadapi kematian. Itu bijaksana. Jadi bijaksana itu iman, hidup dalam kesalehan, dan siap menghadapi kematian. Yang lain tidak bijaksana karena kurang iman, tidak peduli terhadap iman, karena hidup dalam kedagingan, tidak siap menghadapi kematian atau penghakiman. Nah, ini kata John of Kronstadt ya. Sebab manusia yang ditentukan Allah untuk mati satu kali saja, sesudah itu ia akan dihakimi. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang bodoh setelah mengambil pelita mereka tidak membawa minyak. Yang disebut bodoh itu karena apa? Mereka tidak bawa persediaan minyak. Sama-sama bawa pelita, tetapi yang 5 lagi tidak membawa minyak. Nah, di sini dia katakan, apa arti pelita itu? Dan apa arti minyak bagi pelita itu? John of Kronstadt mengatakan pelita itu adalah jiwa kita. Ya, Tuhan mengatakan pelita tubuh adalah mata. Sehingga yang dimaksud dengan pelita itu adalah jiwa kita. Oke? Dan yang dimaksud dengan mata adalah hati atau jiwa manusia. Nah, minyak itu apa dong? Minyak itu dia katakan itu adalah sedekah kita. Ya. Nah, ini minyak adalah sedekah. Pelita itu adalah jiwa kita. Jadi jiwa itu pelita, tanpa sedekah, tanpa minyak, maka jiwa itu mati. Ya. Nah, orang-orang Kristen yang bodoh pergi menemui mempelai laki-laki. Tidak mempersiapkan jiwa mereka dengan perbuatan baik, sedekah tadi, maka seperti pelita tanpa minyak. Ya, sedangkan orang yang bijaksana dikatakan membawa minyak dalam bejana dengan pelita mereka. Artinya mereka menimbun perbuatan baik untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-laki itu? Yesus Kristus. Kapan dan bagaimana kita pergi bertemu dengannya? Pertama, seluruh hidup kita harus menjadi persiapan untuk pertemuan pribadi dengannya. Karena setiap jiwa setelah kematiannya harus datang kepadanya dengan membawa jawaban sebagai penguasa kehidupan. Oleh sebab itu, sepanjang hidup kita harus berhati-hati untuk memperoleh dan memelihara iman yang hidup, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga setelah kematian kita tidak akan merasa malu, tidak akan dikutuk untuk menghadap tahta kemuliaan yang dahsyat dari Tuhan yang mulia. Kita akan keluar untuk bertemu dengan Dia sesudah kebangkitan dari antara orang mati. Sebab saatnya akan tiba pada waktu mana semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya dan keluar. Mereka yang telah berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum.
Nah, tapi sampai sekarang kok belum datang, menunda. Yesus menunda untuk menghentikan hidup kita dengan kematian. Karena ia tidak menghendaki supaya ada yang binasa dalam dosa. Tetapi supaya semua orang bertobat dan berbalik dan bertumbuh dalam pertobatan. Makanya dikatakan mempelai itu ditunggu, nggak datang-datang, ya kan? Sampai tertidur mereka. Nah, jadi kedatangannya itu tidak terduga, seperti tertunda, gitu. Seperti terlambat. Padahal ya datangnya pasti Tuhan sudah punya waktunya, yang tidak pernah terlambat. Ya. Tapi bagi kita itu sepertinya kok nggak datang-datang Tuhan. Padahal udah 2000 tahun dia naik ke surga, tapi sampai sekarang kok belum datang-datang. Nah, alasannya adalah ini untuk menunggu kita bertobat. Ya, menunda kedatangannya yang kedua kali ini supaya anak-anak kerajaan surga semakin bertambah banyak. Sementara itu, orang-orang yang tertipu oleh manisnya dosa yang sementara dan kekebalan hukumnya dan melihat bahwa dunia ini berdiri dengan kokoh, berpikir bahwa dunia ini akan terus berdiri tanpa batas. Ya, dari diri mereka sendiri dengan mengambil keuntungan dari kesehatan yang baik dan keuntungan material lainnya. Tenggelam dalam tidur rohani, tidak bersuka cita atas koreksi dan teguran diberikan kepada mereka, tertidur dalam tidur yang penuh dosa. Jadi kata tertidur itu melambangkan apa? Hah? Terpuas, tergoda, terlena di dalam dosa. Hati-hati. Kita cuma diberi dua pilihan ini. Jadi bijaksana atau bodoh. Ya. Nah, tapi waktu kita tertidur ini tengah malam, pada tengah malam dari mimpi yang penuh dosa, ketika tidak ada satupun orang berdosa yang berpikir tentang bahaya yang mengerikan, tiba-tiba satu suara nyaring terdengar, lihatlah mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambut dia. Nah, jadi memang Senin, Selasa, Rabu beberapa hari ini kita diajak untuk merenungkan jangan sampai kita didapati tertidur. Ya. Maka semua orang terkejut dan menyalakan pelita mereka, mereka mengerahkan perhatian rohani mereka. Nah, 5 gadis yang baik, yang bijaksana itu, mereka dengan cepat menyalakan api mereka lagi. Tapi yang bodoh, mau menyalakan, nggak bisa lagi. Karena apa? Habis minyak. Minyak itu tadi lambangnya apa? Kasih kan, sedekah kan. Nah, karena kurangnya kasih, sehingga pelita mereka padam. Lalu mereka minta minyak gini, sama 5 gadis yang bijaksana itu. Ya, tetapi ditolak. Oke, mereka akan meminta minyak, yaitu perbuatan baik dari orang-orang Kristen yang bijaksana, tetapi yang terakhir tidak akan memberikannya sehingga mereka sendiri tidak kekurangan. Jadi ditolak karena kalau diberikan mereka juga akan kekurangan. Jadi mereka akan pergi untuk membeli dari mereka yang menjual. Mereka akan ingat untuk melakukan perbuatan baik dan mereka akan pergi mencari kesempatan. Itu pergi beli, oke, cari, pergi beli. Tetapi mempelai laki-laki itu datang, sehingga kesempatan sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi waktu kita bisa berbuat baik. Kematian sudah menyusul. Tidak ada lagi waktu. Ya. Nah, sehingga waktunya itu kapan? Sebelum mempelai itu datang. Oke. Begitu mempelai itu datang, kita nggak punya waktu lagi.
Ya. Jika mereka ingin masuk ke dalam istana kerajaan surga, yaitu kita semua ditentukan untuknya sejak kelahiran kita untuk kita hidup, Tuhan tidak akan mengizinkan mereka masuk dan akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Karena itu perhatikanlah, demikianlah Tuhan mengenai perempuan ini, sebab kamu tidak tahu tentang hari dan atau saat kedatangan anak manusia. Ya, lihatlah, mempelai laki-laki datang pada tengah malam, berbahagialah hamba itu, yaitu setiap orang Kristen yang didapatinya berjaga-jaga, tetapi tidak layakkah orang yang didapati dalam kemalasan. Karena itu waspadalah, hai jiwaku, janganlah kamu tertidur, sehingga kamu diserahkan kepada maut dan terkurung di luar kerajaan. Tetapi bangunlah dan berserulah, kudus, kudus, kuduslah Allah, melalui Theotokos kasih yang dilakukan. Nah, ini artinya apa? Kepada orang yang hidup setelah kebangkitan Kristus, kesempatannya adalah sebelum kedatangan yang kedua. Atau sebelum mempelai laki-laki itu datang. Kesempatannya sekarang ini. Nah, bagi kita ini yang hidup sekarang. Tapi bagi mereka yang sudah mati sebelum Kristus, kesempatannya itu adalah waktu Yesus di Hades. Nah, sekarang Yesus di Hades nggak? Hades sudah dikalahkan. Gitu. Jadi dia tidak lagi di situ, dia naik ke surga. Jadi kita nggak ada lagi kesempatan bertobat nanti di Hades. Ya, udah tunggu saya mati lah, saya baru bertobat. itu udah gak keburu. Kayak tadi perumpamaan tadi kan, mau beli minyak udah nggak bisa lagi. Ya, ini semua kita para pendosa, ya, dan para calon tahanan di Hades. Oke. Nah, katakan, coba kita baca sama-sama ini ya. 1, 2, 3. Lihatlah. Ini adalah pujian di sini nih, di Matius. Jadi ibadah bridegroom service ini adalah untuk kita berjaga-jaga, jangan tertidur di dalam dosa. So this is Martin's Holy Monday. Ini namanya bridegroom service. Bridegroomnya disimbolkan tadi Kristus yang humble itu tadi sebagai mempelai. Ya, nah nyanyiannya ini dia. Nah ini. Okay. Behold, the bridegroom is coming in the middle of the night. Blessed is the servant he shall find awake and watching. Yeah. Unworthy is the other he shall find being lazy. So be aware, so of mind, but be not overcome by sleep. Nah, sehingga berjaga-jagalah jiwaku. Jangan ditaklukkan oleh tidur. So that you not be handed over to death, sehingga kamu tidak diserahkan kepada kematian. And be shut out of from the kingdom, ya, dan ditutup oleh kerajaan. Come to your senses and cry aloud, holy, holy, holy are you.
ya. By the protection of the Holy House, have mercy on us. Nah, ini nyanyian ini terus diulangi nih. Behold, the bridegroom is coming. Behold, the bridegroom is coming. Behold, the bridegroom is coming. Supaya kita terjaga gitu. Ya. Siapa yang teriak, behold your bridegroom is coming? Hatimu, hati nurani kita harus terus berteriak. Ya. So, katakan sekali lagi semua, lihatlah. Behold, the bridegroom is coming in the middle of the night. So, baca, lihatlah. Lihatlah. Oke, enggak stop. Nih, baca Inggrisnya. Nih, behold. And blessed is the servant shall find awake and watching. Terjemahannya ya ini ya. Berbahagia hamba itu yang didapatinya berjaga-jaga. Ya, berbahagialah hamba yang didapatinya berjaga-jaga. Jadi sekali lagi, baca ini aja deh. Berbahagialah hamba itu yang didapatinya berjaga-jaga ya. 1, 2, 3. Lihatlah. Yang didapatinya. Yang Kristennya enggak. Tenang kalian. Orang ngomong apa baca. Oke, saya bacain nanti kalian ikuti. Lihatlah, mempelai laki-laki datang pada tengah malam. Berbahagialah hamba itu yang didapatinya berjaga-jaga. Tetapi tidak layaklah orang yang didapatinya dalam kematian. Karena itu waspadalah hai jiwaku, janganlah kamu tertidur. Sehingga kamu diserahkan kepada maut dan terkurung di luar kerajaan. Tapi bangunlah dan berserulah, kudus, kudus, kuduslah Allah. Melalui Theotokos, kasihanilah. Ya, sekali lagi kita baca terus kita selesai. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang bisa berteriak, behold, lihatlah. Hati nuranimu harus mengatakan itu. Ya, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi hati kita harus berseru nih. Sadar kamu. Sadar kamu, mempelai laki-laki akan datang tengah malam. Kita akan berbahagia kalau kita didapati berjaga-jaga. Ya, waspadalah hai jiwaku. Jangan kamu tertidur. Jadi kalau kita mau berbuat dosa nih, langsung harus katakan apa? Behold, lihatlah. Mempelai laki-laki itu dah datang. Ya, waspadalah hai jiwaku, jangan kamu tertidur. Kalau enggak kamu diserahkan kepada maut. Nah, sehingga dengan demikian kita jadi takut untuk berbuat dosa. Nah, makanya kenapa gereja mengajarkan kita untuk mengulangi ini terus. Ya, seperti kayak Jesus Prayer itu salah satu doa yang terus menyadarkan ya kita. Oke, sampai di sini kita akan berdoa. Saya nggak tahu yang online apakah tertidur atau
Mesti waspada. Ya, kita tes dulu ya. Meman berdoa. Ya Pak, masih hidup. Ternyata masih sadar. Oke, Meman berdoa. Teman-teman, ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami diizinkan untuk belajar bersama-sama Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang disampaikan oleh Pak Hendy boleh kami ambil Tuhan, dan kiranya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Pak Hendy yang sudah mengajarkan kami, berikan kesehatan Tuhan, dan juga kiranya apapun yang saat ini menjadi pergumulan Tuhan yang terus beserta dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan berpisah-pisah, Engkau yang menolong kami, aktivitas kami juga Engkau yang beserta Tuhan. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami serahkan dalam tangan. Kami percaya penyertaan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you semuanya.